Selamat pagi adik-adik OMK semua. Di sini tibalah saatnya kita akan memulai pertemuan kita anak-anak OMK semua, anak-anak muda Katolik. Kita mulai dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami akan memulai materi penyuluhan kami. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing dan mengajari kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memulai lagu pembuka dengan judul Semua Baik. Marilah kita bernyanyi bersama-sama dengan mengikuti lagu tersebut. Kakak rasa kita semua sudah sering mendengar, sudah hafal, sudah paham mengenai lagu tersebut. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Ya, adik-adik semua baik, semua sungguh teramat baik. Apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita, semuanya baik. Baiklah, kita akan sampai kepada materi. Siapakah OMK? Siapakah kalian itu? Siapakah aku ini, Tuhan? OMK yang kepanjangannya atau sering kita singkat OMK yaitu Orang Muda Katolik adalah komunitas wabah kreativitas, pengembangan, pengadaran generasi muda di lingkungan stasi atau paroki Gereja Katolik Roma. OMK berada di naungan Komisi Kepemudaan yang merupakan perekat gereja dengan tugas khusus memberi perhatian, pembinaan, dan pendampingan kaum muda. Ya, dalam kita gereja Katolik, dalam agama Katolik, ada namanya Komisi Kepemudaan yang bertanggung jawab mengenai pembinaan dan pendampingan kaum muda, atau sama dengan OMK.
Di dalam Komisi Pemudaan itu ada 5 pilar yang harus dilakukan pendampingan kepada OMK. Ada 5 pilar yang harus ditanamkan dalam diri OMK. Yang pertama adalah katolisitas, yaitu rasa dan pikiran Katolik. Pendamping haruslah memberikan pengertian mengenai makna menjadi seorang Katolik. Sering kita sebut slogan, sekali Katolik, tetap Katolik. Itulah dia. Dalam diri OMK itu harus kita tanamkan. Dalam diri kalian harus kita tanamkan itu. Supaya nantinya kita anak OMK tetap pada iman katolisitas kita. Yaitu sekali Katolik, tetap Katolik. Yang kedua adalah kepribadian. OMK harus berkembang mantap dalam kepribadian. Pendamping mesti mengarahkan mereka untuk menggali jati diri. Jadi, kepribadian OMK itu harus OMK yang baik, OMK yang berkembang, OMK yang mantap, OMK yang percaya diri, OMK yang berbuat jujur, OMK yang bertanggung jawab. Itulah yang diharapkan dari kepribadian OMK. Yang ketiga, kemasyarakatan. Mestinya OMK menyadari fungsinya dalam masyarakat. Ajaran sosial gereja harus ditanamkan dalam-dalam bahwa mereka ialah bagian dari masyarakat dan bahkan menjadi Katolik 100% berarti menjadi Indonesia 100%. Setelah kita menanamkan katolisitas, memiliki kepribadian yang mantap dan berkembang, kita tidak boleh dengan masyarakat kita bahwa kita sadar, kita Katolik, kita Indonesia. Pro patria et ecclesia. Untuk Indonesia, untuk gereja. Itulah fungsi dan tugas OMK itu sendiri. Yang keempat, profesionalisme. OMK yang bekerja mestilah menghayati diri sebagai seorang tulus dan jujur. Tulus dan jujur. OMK itu orang yang tulus dan jujur. Tulus dalam iman. Tulus dalam berkewarganegaraan. Tulus dan jujur. Yang kelima, pengorganisasian. Pendamping mesti mengajarkan OMK mengerti dan mempraktekkan sikap hidup dan tujuan yang benar. Organisasi orang muda Katolik itu tidak ada kekerasan. Yang ada di dalam adalah kasih, tali kasih, saling mencintai satu sama lain. Pro gereja, pro negara, pro patria, pro bangsa, dan pro eklesia. Itu yang diharapkan dari jati diri OMK supaya OMK memiliki kepribadian yang mantap. Hal tersebut yang harus dilakukan OMK semata-mata karena OMK yang sebagai tunas gereja mampu mewujud nyatakan 5 pilar tugas gereja sendiri. Kelima yang kita pelajari awal tadi harus kita tanamkan dalam diri OMK supaya OMK mampu mewujud nyatakan 5 tugas gereja, yaitu liturgi, kerigma, koinonia, diakonia, martiria. Itulah sasarannya supaya OMK itu dapat memenuhi, dapat menyatakan dalam dirinya, dalam organisasinya 5 tugas gereja. Supaya masyarakat lebih mengenal, Katolik yang penuh kasih. Mari kita bahas kelima pilar tugas gereja itu. Liturgia. Apa itu liturgia? Liturgia dalam gereja Katolik. Contohnya, seorang OMK harus berani, harus mampu bertugas sebagai petugas liturgi dalam gereja. Tidak ada kata tidak. Itu untuk OMK. Mampu bertugas sebagai petugas liturgi. Tidak ada kata tidak ada kata membantah. Jadi semangat tunas muda itu harus ditanamkan dalam diri OMK.
Yang kedua, kerigma, pewartaan. Seorang OMK harus mewartakan pewartaan kabar baik, pewartaan akan Yesus, pewartaan akan moderasi beragama. OMK tidak boleh ekstrim dalam beragama. OMK harus memiliki sifat moderasi beragama dalam pewartaannya. Yang ketiga, koinonia, persekutuan, itulah organisasi OMK. Persekutuan OMK itu sangat kudus. Saling mengasihi satu sama lain. Dari OMK satu dengan OMK lain, walaupun berbeda stasi, walaupun berbeda paroki, bahkan berbeda keuskupan sekalipun, tapi kita tetap satu, yaitu disatukan oleh Katolik. Yang keempat, diakonia, pelayanan. Seorang orang muda Katolik mampu melayani, baik di dalam gereja, baik di dalam masyarakat, terlebih-lebih di dalam keluarga. Seorang OMK mampu melayani. Hidup kita untuk melayani Tuhan, itulah. Yang kelima, martiria, kesaksian. Ini adalah puncak iman. Iman yaitu maksudnya di sini puncak iman dalam kesaksian. Kita berani bersaksi bahwa Kristus itu Tuhan kita. Sekali Katolik tetap Katolik, pro bangsa atau pro patria and eklesia, kita harus mampu menyatukan 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu adalah kelima tugas gereja yang harus dijalankan OMK. Jadi kesimpulannya, adik-adik OMK semua. Jadi untuk para OMK, mari kita terus berbuat. Mari kita terus berbuat. Karena sampai pada saat ini, kita belum berbuat apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Santo Fransiskus. Karena sampai saat ini, kita belum berbuat apa-apa. Jadi adik-adik OMK, mari kita berbuat. 100% Katolik, 100% Indonesia. Terima kasih. Semangat. Kita ke penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa buat penyertaan-Mu bagi kami. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini berkenan bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Penutup, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekian pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih banyak. Sawagele.